welcome back to my channel. Kali ini jadi ceritanya, hari ini saya akan membahas pelajaran sekolah minggu tentang keluarga Kristen yang berkomitmen. Jadi di dalam pelajaran pertama tentang berbagi peran dalam keluarga. Coba saya buka di Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Ayat 18. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jelas di sini menjelaskan tentang peran dalam anggota dalam keluarga. Jadi keluarga itu sebagian kecil dari sebuah masyarakat. Keluarga retak, masyarakat rusak. Jadi ada pepatah yang mengatakan keluarga retak, masyarakatnya rusak. Pepatah ini tak dapat disangkal apabila dilihat bahwa keluarga merupakan sel atau inti dari sebuah masyarakat. Untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia, akarnya harus diawali dari keluarga. Karena itu penting untuk menangani, memelihara, dan mengelola keluarga secara bijak. Jangan sampai keluarga kita seperti selaput kosong, tampak di luar baik, tapi di dalamnya keropos. Nah, keluarga adalah juga lembaga pertama yang Allah dirikan. Allah membangun keluarga dengan maksud agar tiap-tiap anggota memuliakan Dia. Karena itu ada peran yang dituntut dari masing-masing anggota. Setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing dan semua harus berfungsi sebagaimana perannya. Jika masing-masing anggota menjalankan peran, maka keharmonisan dan keutuhan keluarga terjaga. Seperti di Kolose 3 ayat 18 tadi. Pertama, istri tunduk pada suami. Ketundukan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, toleransi merupakan ciri khas dari sebuah keluarga. Istri harus tunduk dalam kasih dalam suami. Sebagai kepala pemimpin dalam keluarga, istri harus hormat dan tunduk pada suami secara sukarela. Ketundukan istri kepada suami juga tidak pernah dipaksakan oleh suami yang menuntut. Seorang istri juga penuh kasih, sadar bahwa rumah harus memiliki kepala dengan senang hati, tunduk kepadanya. Kewajiban istri kepada suaminya meliputi kasih. Coba kita baca di Titus 2 ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi istri harus mengasihi suami dan anaknya.
hormat, bantuan, terus kesucian. 2 ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi harus menjadi teladan. Tunduklah pada istri, kepada suami dilihat oleh Allah sebagai bagian dari ketaatan kepada Yesus, seperti kepada Tuhan. Kalimat sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan berarti bagi istri kepatuhan pada suami bagian dari kehidupan Kristen. Ketika istri tidak menuruti kata firman Tuhan, ia tidak hanya gagal sebagai istri, tetapi juga gagal sebagai pengikut Kristus, tunduk pada suami, berkaitan dengan menghormati Tuhan Yesus. Jadi, suami mengasihi istri. Perintah, hai suami-suami, jadi, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini jelas kepada para suami bahwa mereka harus mengasihi istri dengan sepenuh hati dan tidak berlaku kasar terhadap mereka. Perlakukan para suami terhadap istri haruslah menunjukkan sikap kasih yang baik, perkataan maupun perbuatan. Sebagai pemimpin keluarga, Allah menyerahkan pada suami tanggung jawab kepada kepala istri dan keluarga. Karena itu kepemimpinannya harus dilaksanakan dengan kasih, kelembutan, dan tenggang rasa. Tanggung jawab suami yang diberikan Allah pada istri. 1. Penyediaan kebutuhan rohani dan kebutuhan rumah tangga. 1. 2. Kasih, perlindungan, perhatian untuk kesejahteraan sebagaimana Kristus mengasihi gereja. 3. Hormat, pengertian, dan penghargaan. Kesetiaan mutlak terhadap ikatan pernikahan. Di dalam Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah, untuk menghindari perzinahan. Jadi seorang harus menikah. Anak-anak menaati orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dengan segala hal, karena itulah yang jelas indah di dalam Tuhan. Atau perintah pada anak-anak yang sangat jelas bahwa anak-anak harus menaati orang tua dalam segala hal. Biasanya anak-anak orang percaya tetap berada di bawah bimbingan orang tua hingga mereka menjadi bagian dari keluarga. 1. Anak-anak kecil itu harus diajar, dibimbing, menaati, menghormati orang tua dengan dididik, dilatih di dalam Tuhan. 2. Anak-anak juga lebih besar tetap harus menunjukkan sikap hormat terhadap nasihat orang tua, sekalipun mereka sudah menikah, dan menghormati mereka dalam usia lanjut melalui perawatan. Anak-anak yang menghormati orang tua akan diberkati oleh Allah di dunia. Orang tua tidak boleh menyakiti hati anak.
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar. Merupakan kewajiban penting bagi para orang tua. Ialah memberikan ajaran teguran yang termasuk dalam pengasuhan Kristen. Inti pengasuhan Kristen hati Bapa yang berpaling pada hati anak-anak, agar dapat membawa hati anak pada Sang Juru Selamat. Anak-anak sulit dapat memahami hati Allah adalah sebagai Bapa yang baik, karena ia tidak memiliki gambaran Bapa yang baik di dunia. Kita supaya jangan tawar, hati anak-anak juga tumbuh dengan orang tua yang menyakiti hatinya akan menjadi putus asa. Mereka tidak akan merasakan cinta dan dukungan dari orang tua mereka sebagaimana seharusnya. Dan mereka akan percaya bahwa seluruh dunia menentang mereka karena mereka merasa orang tua menentang mereka. Orang tua juga memiliki kewajiban mengasihi anak-anaknya tanpa pilih kasih, harus memberikan dorongan juga teguran jika mereka berbuat salah, serta menunjukkan perhatian, penghargaan, penerimaan terhadap anak-anaknya. Kesimpulannya dari pelajaran tadi, dalam keluarga itu masing-masing anggota memiliki peran. Jika masing-masing anggota menjalankan perannya dengan satu tujuan untuk memuliakan Tuhan, maka keluarga Kristen akan menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Jika istri tunduk dan hormat pada suami mengasihi istri dengan sepenuh hati, anak-anak menaati orang tua, para ayah tidak menyakiti hati anaknya, maka damai sejahtera akan terwujud dalam keluarga, sehingga keluarga dapat memancarkan terang kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam keluarga itu kita harus menjadi teladan antar anggota keluarga, memancarkan terang kasih Kristus. Oke, sekian bahan renungan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Yuk dukung channel ini supaya bertumbuh.